bermain gitu ya. Karena kadang-kadang eh, tugas yang terlalu banyak atau mungkin les yang terlalu banyak. Nah, sebenarnya ini saya juga sampean mumpung nih ya. Ayah bunda kan di sini anak-anaknya masih TK. Mungkin ada sih beberapa yang udah SD gitu ya. Tapi juga jangan lupa ketika udah punya anak yang SD, kakak-kakak ini mereka juga masih butuh loh bermain. Jadi jangan tiap hari dikasih les juga. Makanya saya selalu bilang kalau misalnya sama orang tua yang anak jadwal lesnya dari Senin sampai Minggu itu ada gitu saya temuin gitu ya. Jadi aduh luar biasa gitu. Nah, begitu ketemu saya di ruang play, apa yang dia lakukan? Dia cuma main istirahat karena terlalu capek. Ya udah, oke, nggak apa-apa istirahat karena di sini kamu nggak harus ngapa-ngapain bebas. Dan itu ternyata kebutuhannya. Eh ini anaknya tadinya emosinya turun naik gitu ya. Terus ternyata itu masalahnya adalah karena dia kurang waktu untuk dirinya sendiri. Karena tiap hari harus padat dengan aktivitas tuntutan yang harus dia ikutin gitu. Makanya saya selalu pesan, kalaupun nanti ayah bunda masukin les ke anak-anak, tolong diimbangin. Jadi les tuh nggak harus yang selalu kognitif, tapi imbangin juga dengan les seperti les olahraga atau les penyaluran minatnya apa gitu, supaya mereka di les-les yang nggak kognitif itu mereka sebenarnya bisa sambil bermain itu sih. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Tapi definisi bermain itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah ini. Jadi tadi seperti saya bilang, bermain adalah tugas perkembangan anak-anak di masa kecil. Bagian penting dari proses belajar. Anak-anak yang nggak punya kesempatan bermain cukup, ada resikonya. Nanti ada dibahas juga. Melalui bermain, anak bisa mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan kognitif. Kognitif itu kecerdasan ya, termasuk gitu ya. Terus sosialnya, fisiknya, emosional, dan banyak lagi. Oke, lalu ini manfaatnya ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu sampai besar, sampai dia usia SD gitu ya, sampai ini yang jadi penting. Kognitif, bahasa, fisik, sosial, emosional. Nah, terutama lagi di anak-anak TK sampai kelas 2 SD, ini fondasi awal banget sebelum dia belajar yang lebih serius ke depannya nanti. Nah, apa aja sih? Yang pertama tadi saya bilang kognitif kecerdasan. Anak-anak yang ternyata sering bermain, diberi ruang untuk bermain bebas, diberi kesempatan yang banyak untuk mengeksplor permainan, ternyata mereka akan punya imajinasi yang jauh lebih baik. Kayak tadi kan, jadi nggak ada bendanya nggak apa-apa, tapi dia bisa berimajinasi. Akan lebih mampu berpikir kreatif. Karena hmm, tadi ada pertanyaan ya, main jadi nggak butuh mainan, bener. Main itu yang penting apa aja, yang penting pertama sih sebenarnya niat ya. Kalau apalagi kalau orang tua gitu ya, nemenin itu niat dulu. Nah, apapun di sekeliling di depan yang ada itu bisa jadi mainan. Bahkan gak ada alat apapun, orang tuanya bisa jadi alat main buat si anak. Masih ingat nggak dulu waktu kecil atau ada orang tua atau ada anak kita yang seneng main kuda-kudaan. Nah, gak usah kuda-kudaan deh, berat ya. Udah jompo nih. Sekarang ini aja, ciluk ba. Itu juga main. Jadi sebenarnya hal-hal simpel bisa jadi mainan, ya. Nah, lalu kalau mainan yang pretend, mainan pura-pura, itu nanti bisa ngebantu anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya pura-pura kan banyak nih konteksnya ya. Pura-pura ada yang lagi sakit, pura-pura ke pasar, itu kan nanti ada masalah. Terus aku harus ngapain ya gitu. Nah itu pemecahan masalah. Mainan berpikir kritis apa? Kayak Lego gitu. Gimana ini cara masangnya? Gimana ini biar jadi bangunan? Itu melatih berpikir kritis. Nah, bermain juga mengasah bahasa, kecuali bermain gadget ya. Itu enggak, bukannya menstimulasi bahasa, malah kadang-kadang justru menghambat kemampuan bahasa. Jadi, bermain yang menstimulasi bahasa kayak gimana sih? Yang melibatkan banyak komunikasi. Lalu perlu diingat, kalau kita lagi bermain mau menstimulasi bahasa, berarti yang lebih banyak ngomong adalah siapa? Anaknya ya. Yang lebih banyak ngomong anaknya bukan orang tuanya. Jadi kita lebih apa tuh Dek? Oh, terus ini gimana? Kenapa ya gitu. Jadi
kita cuma satu kata. Nah, anak ini yang akan menjawab, mengeksplor. Jangan sampai kebalikan, kalau nanti kita yang banyak mengarahkan atau banyak yang lebih banyak yang ngomong, akhirnya stimulasi bahasanya juga nggak tercapai gitu. Jadi itu yang perlu diingat. Lalu permainan fisik. Permainan fisik yang kita bilang, aduh ngapain panas-panasan, misalnya di luar hitam, panas, bau gitu ya. Tapi ternyata itu justru fondasi dasar awal untuk konsentrasi. Ya, jadi permainan fisik itu ada dua, ada motorik kasar, ada motorik halus. Motorik kasar berkaitan dengan ketahanan tubuh dan konsentrasi. Ayah bunda, hari ini saya itu sama beberapa teman suka diskusi. Karena apa? Karena kami kan kebetulan juga terlibat ya, banyak proyek-proyek tes kesiapan sekolah di beberapa sekolah lah gitu. Itu rata-rata hari ini yang skornya jelek, yang nilainya selalu jelek ada dua. Yang pertama, motorik halus. Itu jarang banget yang nilainya tuh baik, paling nggak cukup. Tapi banyaknya yang kurang gitu. Sampai kita tuh juga diskusi, kok kenapa ya ini motorik halus kok anak-anak sekarang pada banyak yang kurang gitu. Oke, nah dari beberapa diskusi kami, sepertinya kami menyimpulkan salah satu hal yang membuat motorik anak sekarang itu kurang, motorik halus ya, karena memang medianya, mainannya itu lebih banyak yang screen. Jadi kalau screen itu kan ya geser doang gitu ya jarinya ya. Beda kalau kita dulu gitu mainan apa masak-masakan lah, main plastisin, Lego dan yang lain-lain. Makanya kalau hari ini ada ayah bunda yang masih menstimulasi mainan-mainan seperti tadi itu bagus. Mudah-mudahan motorik anak halus anaknya termasuk yang baik gitu. Terus yang berikutnya, motorik halus ini berkaitan sama kemampuan kita untuk lebih bersabar nungguin anak mandiri di aktivitas kesehariannya gitu. Jadi misalnya makan sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, apa ya, motongin lauk sendiri, itu sebenarnya bagian dari mengasah motorik halus. Nah, kenapa motorik halus yang aktivitas ini jadi penting termasuk dalam bermain? Karena ini adalah fondasi untuk menulis di saat SD. Kenapa anak-anak yang di SD itu kadang tugasnya nggak selesai atau males ketika nulis cepet capek? Karena stimulasinya di awal belum ajak, belum kuat. Jadi begitu dituntut sama tugas yang banyak, dia akan nggak selesai. Nah, caranya bukan langsung dilesin menulis, enggak. Karena motorik halus itu bukan cuman kemampuan memegang pensil atau krayon atau pensil warna, bukan. Tapi motorik halus itu adalah keterampilan menggunakan otot halus di tangan untuk berbagai aktivitas. Termasuk dalam keseharian tadi dan termasuk dalam aktivitas yang butuh paper and pencil gitu. Tapi jadi satu-satunya cara nggak langsung dilesin atau dikasih pensil, enggak. Kalau langsung begitu tetap aja akan jadi kaku. Jadi yang lebih baik adalah dalam keseharian suruh sendiri. Kalau kita nggak bisa, kalau di anaknya nggak bisa boleh dibantu, tapi bantunya sedikit aja. Jangan sampai beneran diselesain sama kita gitu. Supaya anaknya mau mencoba juga, ya. Nah, em, sedangkan motorik kasar ini yang jadi fondasi juga nih. Tadi kan saya bilang ada dua. Yang satu masalahnya motorik halus, yang kedua masalahnya konsentrasi dan ketelitian ngelihat detail. Jadi anak sekarang itu banyak yang padahal 1 jam ya, tesnya itu 1 jam doang gitu. Tapi udah nggak tahan 30 menit tuh udah yang lama banget sih gitu. Kadang ada yang protes, terus kadang ada yang badannya udah gerak-gerak kemana-mana. Padahal ketika dia SD, dia akan panjang kan waktunya. SD sekarang paling cepat pulang jam 2. Beberapa sekolah malah ada yang sampai asar. Nah, berarti kebayang nggak tuh gimana gitu kan ya, harus dipersiapkan. Tapi juga persiapannya nggak perlu gimana-gimana. Tadi aja ajakin sering-sering mainan fisik. Aktivitas fisik di luar rumah, di taman, atau di rumah juga kalau punya beberapa yang bisa membantu boleh-boleh aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi itu dari bermain, dari aktivitas sederhana, tapi fungsinya banyak. Nah, yang terakhir adalah sosial emosional. Ini juga
penting banget untuk diingat oleh ayah bunda. Hari ini mungkin ya kita aja, maksudnya termasuk saya gitu ya. Saya tuh termasuk yang kayak ngerasa kok ini hari ini negara gini amat ya gitu. Kok banyak orang-orang yang lebih apa ya punya kepentingan pribadi daripada orang lain. Nah, waktu beberapa pekan lalu saya diundang untuk isi seminar juga, tapi temanya adalah membahas tentang penanaman karakter atau value gitu. Karena memang itu sih juga yang jadi kayaknya kita agak terlupa. Jadi hari ini tadi karena banyaknya les yang beragam, akhirnya orang tua pengen anaknya cepet pinter dulu ya dari kecil, jadi lesnya dimasukin macem-macem. Tapi padahal lupa satu hal, dikasih buku bacaan yang beragam, buku ensiklopedia lah segala macem. Tapi semuanya bukunya tentang wawasan. Apa yang dilupa? Buku tentang moral. Dulu di dulu tuh ya zaman 90-an lah. Saya dulu kerjanya 90-an. Itu masih ada, tapi sekarang juga ada sih sebenarnya buku-buku moral. Nah, kita harus sering aja, maksudnya lebih mengajak anak untuk membaca itu. Tema-tema sesimpel aku sayang teman, aku sayang adik, aku anak yang mau bersabar, aku anak yang mandiri gitu. Atau misalnya kayak em, aku 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 peduli sama teman kayak gitu. Jadi hal-hal ini yang harus juga jangan terlupa. Kenapa? Zaman ayah bunda nanti anak-anak besar mereka sudah bersaing dengan kemajuan AI. Kalau kita cuma mempersiapkan secara kognitif, sementara value dan karakter agamanya, karakter pribadinya itu nggak kuat, kasihan. Mereka nanti akan jadi pribadi yang mungkin sukses secara material, mungkin berhasil secara profesi, tapi belum tentu peduli sama sekitarnya. Hanya kalau hari ini kemarin kita lihat di bencana di Sumatera, itu kan saya sedih banget tuh ngelihatnya ya. Kayaknya kok orang yang sekelompok tuh ya peduli cuma sama kelompoknya, tapi nggak peduli sama masyarakat yang lebih banyak. Ini yang kita nggak boleh tinggalkan. Karena anak-anak kita ya menjadi generasi yang menjaga Indonesia gitu kan. Kalau kita nggak memunculkan ini, gimana nanti negara ke depannya? Tapi ya maksudnya gak usah terlalu pesimis juga. Insya Allah lah kita walaupun nggak bisa mengubah yang besar, tapi setidaknya dari rumah kita ubah yang kecil-kecil. Yaitu jadi tadi ya sosial emosional ini jadi penting juga. Cerita-cerita tentang gimana bekerja sama, gimana berbagi, gimana empati, gimana emosi gitu ya, itu jadi penting. Ini kita lanjutin dulu aja ya. Terus sekarang pertanyaannya, kalau anak nggak cukup bermain, itu gimana ya? Nah, ini. Anak-anak yang kurang bermain biasanya sulit mengontrol emosi dan cenderung moody. Tapi gini ya Bunda, anak-anak itu apalagi anak usia dini nih, TKA, TKB ya, mereka juga terbatas secara bahasa kan. Mereka nggak bisa, kalau kita ditanya apa hari ini yang lagi dirasain, wow udah deh panjang gitu ya curhat gitu. Kalau anak-anak nggak bisa, tapi mereka menyampaikannya itu dengan tiba-tiba tantrum, tiba-tiba pundung, tiba-tiba ngamuk gitu. Nah itu sebenarnya bukan berarti ini anak lagi nggak nurut sama kita, belum tentu. Bisa jadi ada hal-hal yang lagi terjadi sama mereka, tapi mereka nggak bisa cerita secara bahasa, ya udah mereka ungkapin lewat perilakunya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, ayah bunda jangan ikutan tantrum ya. Nanti dia tantrum semua jadinya nggak selesai di rumah. Jadi kayak perang dunia kan. Itu biasanya kok. Biasanya emang kayak gitu curhatnya susah. Nah, terus gimana? Ya udah, balik lagi. Ini kalau semuanya tantrum nih nggak selesai nih. Jadi kita harus apa? Tarik nafas panjang, buang nafas itu aja terus dulu. Tarik nafas. Jadi nggak usah fokus ke si anaknya, tapi ke diri kita ya untuk kontrol emosi dan kontrol nafas gitu. Nah, ajakin main anaknya. Ajakin main, nggak usah lama-lama lah, 15 menit aja gitu ya, 20 menit. Mainnya bebas. Terus gini, udah oke kita main yuk. Udah main ya. Terus nanti
di permainan kadang-kadang saya suka observe gitu ya kalau misalnya anak sama ibu yang berantem terus, makanya saya bilang yaudah yuk kita main yuk, tapi nanti ibu sama anaknya yang main ya, saya liatin aja gitu ya, emang ada yang salah nih berarti dalam hal relasinya gitu, dalam hal mainnya. Oke, ternyata gimana nggak berantem gitu ya, kan dia main. Nanti anaknya misalnya lagi gambar gambar pohon gitu misalnya, terus gambar pohonnya itu batangnya hitam tuh, diwarnainnya hitam. Kan ibunya, loh kok ini batangnya hitam sih? Emang ada batang pohon hitam? Jadi komentar gitu ya. Ya udah saya liatin aja dulu tuh. Terus abis itu anaknya bilang, iya kan ini pohonnya habis kebakaran hutan ya jadi hitam. Ya tapi jangan gitu kan kita nggak lagi kebakaran hutan. Jadi apa yang terjadi di ruangan itu? Ya jadi main. Jadinya jadinya saling mengomentari padahal nggak kayak gitu gitu. Kalaupun emang dia mau gambar gambarnya mainannya hitam, ya udah biarin aja gitu kan. Paling oh dia hitam, iya hitam, ini habis kebakar, oh iya kebakar ya dek, kalau gitu berarti daunnya juga kebakar gitu. Jadi kita malah ikut menikmati, kan balik lagi dalam bermain yang berimajinasi siapa, anaknya bukan kita. Tapi kadang-kadang gitu, atau gini lagi main ini juga nih Lego gitu kan. Terus ada contohnya misalnya nih ayah-ayah nih gitu ya, bikin pesawat gitu. Ayo ayo kita bikin pesawat. Oke, bikin. Terus anaknya nggak jadi-jadi tuh. Jadi kan namanya mungkin motor halusnya belum bagus ya. Hancur lagi gitu. Dipasang hancur lagi, hancur lagi. Terus ayahnya udah gemes. Udah sini deh, ayah bikinin aja gitu kan. Akhirnya mainannya udah jadi. Tapi anaknya menikmati mainnya enggak. Karena ternyata itu hasil dari ayahnya. Atau kadangkala ayahnya jadi terpancing juga. Jadi bukan mama-mama doang yang tantrum ya. Ayah-ayah bisa kepancing juga. Jadi pada saat kesel anaknya nggak bisa-bisa terus anaknya marah, ayah juga, aduh kamu gitu aja sih marah-marah nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Nggak fun, nggak playful. Yang ada anaknya jadi males main sama ayahnya. Kayak gitu. Akhirnya mainnya jadi nggak bermakna. Jadi itu juga perlu dicatat gitu ya. Oke, apalagi kalau anak kurang bermain. Yang saya temui adalah biasanya mereka kadang ngerasa bosen sama aktivitas kesehariannya, bahkan mogok sih pada rutinitas hariannya. Itu biasanya kita perlu cek. Jadi kalau anak yang misalnya dia awalnya mau les, tiba-tiba dia nggak mau nih, les nggak mau, beda lah dari biasanya. Kita perlu cek. Jangan-jangan dia kecapean. Dia butuh waktu untuk rileks untuk dirinya sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk rileks dengan dirinya sendiri? Ya itu, kasih aja waktu untuk main bebas. Itu aja kok, gitu. Main bebas ya, inget ya, bukan main di komentari. Oke. Terus lanjut lagi, kalau anak yang kurang bermain, apalagi banyak yang main gadget, ini saya mainnya maksudnya main yang tanpa gadget ya. Kalaupun ada gadget nggak apa-apa, cuman ada pendampingan. Nanti itu ada bahas di terakhir. Jadi bahasanya biasanya terbatas karena ya tadi anak-anak yang sering bermain pretend play pura-pura gitu kan, interaksinya akan cepat, kosakatanya akan banyak. Jadi kalau yang jarang main itu ya otomatis kemampuan bahasa terbatas. Sulit mengembangkan keterampilan sosial, terutama anak-anak yang jarang main keluar rumah atau punya teman sebaya. Main nggak? Main di rumah. Oke. Sama siapa? Sama Mbak. Aduh. Mainnya sama Mbak di rumah. Ya pasti yang jadi bos siapa? Ya anaknya. Mbaknya nurut aja. Nah, kenapa akhirnya jadi nggak berkembang keterampilan sosial? Keterampilan sosial ini banyak ya, ayah bunda. Misalnya, sesimpel dia menunggu giliran aja. Itu keterampilan sosial. Jadi kalau mainnya di luar kan mainannya satu ya, misalnya main bola atau main apa sih ayunan, lagi dipakai ya dia kan harus nunggu tuh. Nah di situ udah muncul tuh keterampilan sosial gitu. Jadi makanya kalau anak-anak yang jarang main keluar rumah wajar keterampilan sosialnya nggak terasa. Lanjut nih, ada pertanyaan. Ini juga saya sering ditanya soalnya ya. Kalau zaman sekarang itu mau ngajakin anak main keluar rumah, nyuruh main keluar rumah, saya khawatir karena di luar sana zaman kita ini lagi nggak baik-baik aja. Banyak penculikan, banyak segala macam. Nanti ngeri gimana? Saya nggak bisa untuk ngawasin terus-terusan di luar. Oke, benar-benar saya juga punya kekhawatiran karena saya juga punya anak kecil ya. Tapi bukan berarti kita memangkas atau kita mengambil
kesempatan untuk bermain itu. Maksudnya menutup ya, menutup kesempatan untuk bermain di luar itu. Bukan. Caranya adalah cari klub olahraga. Cari aktivitas yang ayah bunda ngerasa ketemu teman sebaya dan itu aman. Masukin di situ, ya. Jadi keterampilan sosialnya juga apa masih tetap dilatih gitu, ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, iya saya ikutin olahraga. Oke. Tapi kok ini ya masih belum keterampilan sosial kelihatan masih terbatas banget. Iya, soalnya private. Nah, ini jangan juga ya, tergantung. Jadi ayah bunda, kalau misalnya tujuannya, misalnya gini deh, les berenang gitu. Oke, tujuannya supaya bisa berenang itu nggak apa-apa private karena kan tujuannya bisa berenang. Tapi kalau tujuannya mau untuk berinteraksi, berarti berenangnya jangan yang private. Berenangnya harus punya yang temen, paling nggak 5 anak gitu. Ya, jadi balik lagi tergantung ke tujuan. Terus setelah itu satu lagi nih, biasanya anak yang kurang bermain, dia akan lebih sulit untuk menghadapi situasi sehari-hari. Problem solving sederhana aja. Kayak misalnya anak yang sering main Lego, main bongkar pasang gitu ya, main puzzle, itu kalau misalnya eh, dia harus buka pintu pakai kunci, dia lebih bisa. Jadi untuk hal-hal skill yang praktis sederhana, itu dia lebih bisa. Dia harus buka botol, masang botolnya, itu dia lebih bisa. Karena dia terbiasa kegiatan bongkar pasang. Tapi kalau dia nggak terbiasa dengan itu akan susah. Dan di salah satu komponen tes kecerdasan, tes IQ, itu ada namanya kemampuan praktikal. Jadi kelihatan tuh anak-anak yang suka bermain yang tadi bongkar pasang itu sama enggak. Ada bedanya di hasil akhir skor IQ-nya. Jadi juga jadi penting. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini balik ke judul. Tadi, The Power of Play. Mengubah bermain ini jadi gimana sih kesiapan anak usia dini. Ini juga, jadi gini, ini juga sering ya. Anak saya kalau diajarin hafalan, nggak pernah mau lama. Oke, emang gimana cara ngajarinnya ayah, bunda? Saya tanya gitu. Ya, namanya juga hafalan abis sholat. Biasanya kita duduk tuh melingkar gitu, baca surat ini. Balik lagi, kita lihat. Ini anak usia dini, anak yang masih butuh bergerak, masih butuh eksplor, masih nggak bisa diem. Kira-kira bisa nggak kalau hafalannya dengan duduk melingkar? Susah. Jadi, kalau suatu metode kita ngajarin anak belajar, anak yang nggak bisa-bisa, belum tentu salah anaknya. Itu termasuk kakak-kakak SD ya, kadang suka gitu tuh. Jadi, udah lama ujian, diajarin sama orang tuanya, bukannya pinter, malah jadi apa? Stres, cemas. Karena katanya kalau curhat sama saya tuh anak-anak SD, kalau aku belajar di rumah ya aku mendingan sama ibu guru aja. Soalnya kalau sama mama aku nggak bisa atau sama ayah nggak bisa aku dimarahin. Jadi jadi nah terus sebenarnya saya suka gini, saya suka nanya, Bapak Ibu kalau misalnya anaknya nggak ngerti-ngerti, itu belum tentu loh anaknya tuh emang nggak ngerti. Jangan-jangan cara kita yang salah. Cara kita yang terlalu kompleks untuk ngajarin anak SD sebenarnya. Jadi kita harus ubah metodenya. Terutama buat anak TK, metodenya adalah bermain. Nah, ini nyambungnya adalah bermain dan belajar itu sebenarnya nggak bisa dipisahin. Makanya itu apa si anak panahnya saling ya. Jadi bermain erat kaitannya dengan belajar, belajar erat kaitannya dengan bermain. Ini saling mempengaruhi untuk anak usia dini. Kenapa? Karena anak belajar, memproses, memahami, berinteraksi dengan dunia itu lewat bermain. Jadi makin sering anak bermain, makin sering anak distimulasi dengan beragam aktivitas yang fun, maka menurut anak itu makin menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Bapak Ibu, saya juga pernah ketemu nih, ada juga anak yang maksudnya dia bilang ya bahwa aku suka belajar. Tapi kalau kita mungkin dulu aja aduh belajar, aduh ujian gitu ya, ini PR gitu.
Tapi anak ini beda. Aku suka belajar. Dan belajar itu sebenarnya nggak harus selalu yang berhubungan sama kertas dan pensil. Karena kita tuh definisi belajar tuh pakai paper sama pensil tuh, pakai buku. Padahal belajar itu banyak. Dari nggak bisa naik sepeda jadi bisa naik sepeda itu belajar. Dari nggak bisa pakai baju sendiri bisa pakai baju sendiri itu belajar. Belajar adalah punya skill baru, punya tambahan ilmu baru, baik secara praktikal atau teori apa aja boleh. Makanya ketika kita memberikan pengalaman-pengalaman yang positif untuk belajar, anak jadi senang untuk belajar. Anak akan mau sekolah setinggi-tingginya karena dia mencintai belajar. Tapi kalau anak yang balik lagi ya, belajar itu dituntut, terus udah gitu kita ngajarinnya juga dengan penuh emosi, cukup-cukup. S1 aja udah cukup gitu ya, nggak mau lagi. Apalagi ngadepin skripsi. Tapi beda loh kalau sama anak yang memang, oke, hari ini kita mau belajar tentang alat transportasi. Mau ayah kasih tahu nggak sama bunda kasih tahu? Alat transportasi itu banyak dari zaman kuno sampai zaman sekarang. Yuk kita pergi ke Taman Mini, di sana ada museum transportasi. Ini loh, ini loh, ini loh, gitu ya dikasih lihat. Anaknya seneng tuh pasti. Ini namanya belajar. Belajar yang sebenarnya disukai sama semua anak. Dan pengalaman-pengalaman positif belajar ini menjadi bekal untuk kesiapan belajar yang sangat panjang ke depannya. Gitu. Ya. Jadi ayah bunda mudah-mudahan ini diingat ya. Oke. Lalu anak-anak yang masa bermainnya hilang di masa kecil, maka motivasi belajarnya akan menurun di masa dia besar. Makanya saya juga selalu pesan, tapi mudah-mudahan kalau orang tua di bulan bintang sih insya Allah udah teredukasi. Nggak usah lah buru-buru masukin anak tuh SD. Nggak ada juga penelitian yang bilang bahwa korelasi usia anak cepat masuk SD itu menentukan prestasi IPK tinggi gitu. Nggak ada. Yang ada malahan penelitiannya anak yang terlalu cepat masuk usia SD akan rentan mengalami kebosanan. Bahkan ada beberapa yang akhirnya mogok sekolah, nggak mau sekolah. Itu bukan bukan ini ya, bukan cerita. Ini beneran gitu karena saya mendapati anak-anak seperti itu gitu. Dan akibatnya itu panjang, nggak cuman pada saat dia SD. Ada yang cepat memang begitu kelas 2 udah mogok banget nggak mau masuk gitu ya. Tapi ada yang di kuliah. Di kuliah ini baru terasa gitu. Jadi susah banget nyelesain skripsinya. Karena ternyata itu sebenarnya ke saya bukan karena dia SD-nya kecepatan, enggak. Awalnya karena dia ngerasa itu tadi udah nggak termotivasi nyelesain skripsi, padahal anak ini di anak UI juga gitu ya. Fakultasnya ilmu komputer. Bukan hal yang mudah masuk ke fakultas ilmu komputer. Nah, dari kecil sampai dia SMA dia selalu di sekolah unggulan. Bahkan dia adalah anak yang kalau dulu tuh ada apa namanya loncat kelasnya akselerasi gitu, ada akselerasi. Nah, tapi itu kejadian ini terjadi pas dia justru harus lulus. Kok skripsinya nggak selesai dia udah demot. Terus dia juga ngerasa nggak bisa satu frekuensi katanya sama angkatannya di saat kuliah gitu. Oke, itu yang akhirnya saya telusuri, saya ajak ngobrol, kenapa ya, kenapa ya? Saya coba cek, kamu masuk SD emang umur berapa? Ternyata umur 5 tahun setengah gitu. Walaupun ini tidak terjadi pada semua anak, tapi resikonya jadi lebih besar. Dan akhirnya apa? Ya udah, dia nggak bisa lulus tepat waktu karena emang nggak memungkinkan kondisinya saat itu. Dia harus terapi dulu, baru akhirnya ya alhamdulillahnya dia masih lulus sih gitu. Cuman nggak bisa tepat waktu gitu. Jadi ternyata panjang gitu ya dampaknya. Makanya nggak apa-apa. Dan ayah bunda, anak-anak yang punya potensi baik, usia sekolahnya juga siap, itu insya Allah loh berprestasi banget. Dan kita nggak repot nyuruh-nyuruh dia belajar. Itu beneran beneran udah enak aja gitu, lancar ya. Jadi eh, mudah-mudahan ini juga bisa menambah wawasan ya. Oke. Terus kita lanjut dulu aja. Nah, sekarang peran orang tua nih masuk. Oke. Ini ada beberapa poin peran orang tua yang jadi penting. Jadi, kalau ada dua ya saya bagi ya. Kalau waktu bermain itu minimal untuk anak usia dini 1 jam lah per hari gitu ya. Dikasih waktu bebas main.
nggak perlu ditemenin, nggak perlu 1 jam itu. Tapi yang perlu ditemenin quality time adalah minimal 20 sampai 40 menit per hari. Ya, nah ini baru ditemenin. Tapi kalau yang dia mau main bebas atau apa, nggak apa-apa, 1 jam dikasih aja, gitu ya. Terus ketika menemani, buat aktivitas menjadi situasi yang playful. Jangan eh, menemani anak main sambil kita sibuk scrolling ya. Hati-hati ini mama-mama gitu. Jadi termasuk ayah juga gitu. Bentar, bentar, bentar. Aku ada telepon nih, harus meeting, harus ini nih. Jangan. 20 menit doang loh, 20 menit. Jadi semuanya ditaruh dulu, handphonenya, TV-nya dimatiin, bener-bener main playful. Ya, karena juga selain fun, selain menyenangkan, yang muncul adalah koneksi. Koneksi dengan anak. Kenapa koneksi ini juga jadi penting? Ini mumpung anaknya masih usia dini ya. Bangun koneksi dari sekarang deh ayah bunda. Kenapa? Aduh, saya kan juga banyak ya nemuin anak-anak remaja. Anak remaja yang koneksinya nggak baik-baik aja sama orang tuanya dulu. Susah banget mau diajakin ngobrol. Udah nggak percaya. Udah eh, menjauh banget dari orang tuanya. Padahal mereka masih butuh untuk dibimbing. Mereka dibimbing tuh maksudnya diskusi lah ya. Karena jangan sampai yang nyamannya itu adalah teman mereka juga sesama remaja. Remaja baru tumbuh jadi anak, besar belum, kecil juga enggak, bingung kan? Emang fase lagi bingung. Ketemu sama yang sama-sama bingung. Orang bingung ketemu bingung. Itu saya ibaratkan orang buta nuntun orang buta. Jadi kebayang nggak akan kemana gitu. Jadi eh, mulai dari sekarang ini mumpung banget nih kan acara seminarnya ini untuk anak-anak usia dini. Jadi bangun koneksi, bangun koneksi. Kalau koneksinya udah dapet, anak tuh nggak usah ditanya, bakalan cerita tiap hari apa aja. Aku di sekolah, aku ini gitu. Tapi kalau kitanya nggak bangun koneksi dari sekarang, waduh, ditanya juga gimana tadi di sekolah? Ya gitu deh. Ya, oke. Kalau dari remaja ya, maksudnya kalau anak kecil enggak. Ya, baik gitu. Susah akhirnya gitu. Dan beberapa anak yang nggak punya hubungan baik sama orang tuanya, ini bukan aku takutin ya, tapi ini saya cerita dari pengalaman-pengalaman saya gitu. Ini anak remaja laki-laki, eh awalnya dulu ke saya karena anaknya ini senggol bacok. Jadi kalau di sekolah tuh ibaratnya disenggol dikit, wah, itu emosinya meledak banget. Anaknya udah SMP. SMP kelas waktu itu kelas 2 SMP, laki-laki. Eh itu di sekolah terkenal banget, terkenal untuk ngebully, ngebully adik kelas, ngebully angkatan, kayak preman gitulah. Ini bukan di sekolah negeri ya, ini sekolah Islam loh gitu. Jadi sekolah Islam juga ada gitu ya. Dan ternyata ditelusuri gitu ya. Itu terapinya panjang sama saya. Akhirnya dia baru selesai itu setelah 2 tahun. Jadi dari mulai setiap pekan sampai akhirnya 2 pekan sekali, sampai akhirnya sebulan sekali baru selesai banget 2 tahun. Tapi alhamdulillahnya di 2 tahun terakhir itu dari yang senggol bacok jadi yang senang berteman. Dari yang nggak peduli sama yang namanya nilai sekolah, emang kamu kenapa nggak ngerjain tugas? Nanti gimana selesai? Ini kan nggak ada nilainya rapot. Ah, biarin aja, udah amat gitu. Ya orang tuanya gimana ya, udah maksudnya udah ya memang susah gitu, anak ini susah untuk dimasukin. Tapi ternyata yang saya lihat adalah selama di sesi itu, apa yang dia nggak dapat? Perhatian. Perhatian. Jadi ada di satu sesi, tiba-tiba saya minta dia ngakuin sesuatu, terus terbersit tuh, attention gitu kan. Terus, oh jadi kamu selama ini tuh sebenarnya cuma pengen diperhatiin ya? Makanya kan dia karena nggak terpenuhi di rumah, perhatian itu jadi di luar tuh. Jadi cari perhatiannya ada aja gitu ya. Ada aja yang bikin kepala sekolahnya sampai pusing gitu, sampai dibawa dia ke insight gitu. Terus saya tanya, jadi kamu selama ini tuh cuma butuh perhatian. Terus dia langsung mukanya memerah pada saat itu. Ini anak cowok ya, malu kayaknya dia.
Ya, kamu bilang aja, gak apa-apa kok. Yaudah yuk, sekarang kita mau ngapain, kita mau main apa. Itu udah di sesi-sesi ini ya, udah di sesi-sesi belakangan. Di awal-awal saya masuk juga ditolak sama dia. Jadi nggak bisa ditanyain juga, makanya panjang tadi kan 2 tahun gitu. Di awal masuk mah, nggak tahu dia pegang handphone ya gitu. Nggak tahu gitu. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga nggak mau banyak nanya sama kamu. Udah, kamu mau ngapain terserah kamu. Udah, kita di sini aja. Yang penting nanti kalau waktunya udah selesai kita akan keluar. Udah saya diem aja tuh, tapi nggak diem juga nggak sambil ngapa-ngapain ya, dia menemani dia. Tapi dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan aktivitasnya sendiri gitu. Nggak apa-apa, karena memang harus membangun koneksi dulu. Tapi ini kalau ketahuan sama orang tuanya kayaknya nanti dimarahin nih. Ini terapi bayar mahal-mahal cuma didiemin katanya. Tapi ya memang itu caranya. Karena kalau biasanya kalau remaja udah masuk remaja beda ya sama anak-anak. Kalau anak-anak tuh bisa langsung masuk. Kalau masuk remaja itu susah. Apalagi kalau anak-anak yang punya masalah isu emosi perilaku agresif itu susah. Karena dia tahu dibawa ke psikolog aja, bayangan dia tuh udah, wah, nih aku nih mau dimarahin nih, mau dinasehatin nih, mau diapain. Dan biasanya kadang-kadang kalau saya tanya juga, saya tuh bukan jadi psikolog yang pertama. Mungkin udah kedua atau ketiga kali. Ya pada saat itu biasanya saya cuma bilang sama orang tuanya bahwa tapi Bapak Ibu sabar ya, saya nggak bisa nih cepet-cepet. Karena masalahnya gini, karena mungkin 4 sesi, 3 sesi aja, saya cuma minta untuk diterima aja sama anak ini. Caranya minta diterima, ya kita nggak banyak intervensi. Kita terserah aja dia mau ngapain. Selama itu aman gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu, Ayah Bunda, mumpung sekarang anak-anak masih kecil, jangan deh, jangan sampai anaknya nanti sesusah itu. Hanya itu ya, tadi bangun koneksi, lagi-lagi bangun koneksi. Yang orang tuanya bekerja, nggak apa-apa, tetap bekerja. Saya nggak nyuruh juga untuk mama-mama atau bunda di sini keluar dari kantor, nggak. Saya cuma minta waktu 20 menit aja setiap hari. 20 menit aja tiap hari. Kalau nggak bisa sekaligus 20 menit, ya udah. 10 menit sebelum berangkat kerja pagi, 10 menitnya malam gitu deh. Yang penting ada 20 menit per hari. Karena ini kayak kita nabung ya, nabung koneksi. Jadi nanti gampangnya ketika dia remaja gitu. Oke, terus lanjut lagi. Nah, tadi yang saya udah sampaikan. Jadi dalam bermain, dalam beraktivitas, kan ya emosi kita ya. Karena kadang-kadang juga dalam main tuh ada-ada aja perilaku anak yang ngebuat kita tuh jadi kesel gitu ya. Jadi bikin mancing emosi, akhirnya mainnya jadi berantakan. Tapi ingat, kita hari ini lagi mau fun gitu, lagi mau playful. Jadi tolong ditahan. Oke, saya lanjut lagi. Ini saya hanya selanjutnya di slide berikutnya ini hanya kasih beberapa contoh aja yang berkaitan dengan gimana sih bermain sehari-hari yang bisa membantu anak belajar atau punya pengalaman yang akhirnya membuat kognitifnya lebih terstimulasi, kecerdasannya lebih terstimulasi. Nah, itu bisa nggak ditebak? Yang pertama ada kode garpu ya. Apa tuh artinya? Kira-kira main apa nih? Kenapa? Makan sendiri. Iya, bener. Jadi bermain itu bisa di situasi apa aja. Jadi sambil makan pun maksudnya bukan mainannya makanan yang dimainin bukan ya, tapi kayak misalnya gini. Ayo, jadi balik lagi ya, ini anak usia dini, jadi jangan terlalu serius gitu kalau sama anak-anak. Jadi kayak ayo kakak atau misalnya abang gitu ya, adik, kita main yuk. Itu lihat deh di piring, wah ada ikan yang lagi nungguin kita tuh mau dimasukin ke mulut kita. Nah, jadi narasi-narasi itu jadi perlu ya ya Bunda. Kalau sama anak-anak jangan kaku ya. Ayo nih makan, abisin. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kita bikin narasi, kita bikin cerita, anaknya lebih semangat. Sambil kita bikin narasi, kita lagi memberitahu bahwa oh di piring ini ada lauk yang namanya tempe, ada yang namanya ikan, ada yang namanya ayam. Kosakatanya bertambah. Itu yang disebut tadi kognitifnya. Selain pas pada saat makan, banyaklah main yang hari-hari lagi. Nah, anak yang susah mandi, coba di sini siapa anak yang susah mandi? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Atau ada yang susah keluar dari kamar mandi. Jadi biasanya beberapa ada tuh yang kalau disuruh mandi susah, udah nyampe kamar mandi nggak mau keluar gitu kan. Nah, ini salah satu tipsnya memang kalau susah untuk diajak mandi, itu nggak ngajak mandi kita bahasanya.
Kita main yuk, kita bikin bubble di dalam kamar itu gitu. Jadi ngajaknya tuh dengan main balik lagi. Dek, udah jam 5 mandi sore nanti. Ya itu nggak mau gitu ya, apalagi lagi ngapain. Dek, ini loh Bunda bisa bikin bubble nih. Ini ayah, ini ada ikan. Oh ternyata ikannya ini bisa ngambang di air. Tapi ada dia di sana, di baknya di dalam. Baru habis itu dia biasanya mau mandi gitu. Jadi kalau anak menolak, ini anaknya balik lagi ya usia dini ya. Tapi jangan kalau di sini ada ayah bunda yang punya anak SMP jangan digituin, nggak bisa ya. Jadi kalau anaknya masih kecil, lagi menolak nih, tadi disuruh makan, disuruh tidur, disuruh mandi menolak, kita buat narasi yang menarik, yang bikin anak ini jadi mau untuk ikut kita. Ya tadi susah banget suruh tidur, nggak mau ke tempat tidur. Kita masuk ke goa yuk, gitu kan ceritanya kamar bisa jadi goa, lampunya dimatiin. Tapi di goa itu nanti kita bikin rumah-rumahan dari bantal, dari guling. Atau ayah udah nyiapin goa loh di sana. Ada rumah teduhnya. Apa gua apa gitu kan. Kadang juga saya suka bilang sama anak saya gini, kita ini yuk, pergi yuk. Pergi kemana? Ayo, ayo. Pergi ke pulau. Pulau Kapuk. Maksudnya ngajakin tidur gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Pulau Kapuk apa itu? Aku nggak mau tidur. Ah, enggak, kita nggak tidur. Kita mau ke pulau nih. Udah jadi nih. Bantal-bantal ini nanti jadi kapalnya. Gitu. Nanti lama-lama kan udah capek-capek ya udah tidur di tempat tidur gitu. Jadi kalau mereka lagi nggak mau bikin narasi, bukan jadi berantem ya, gitu. Itu sih. Yang kedua, pretend play. Jadi main pura-pura itu juga banyak kognitif bahasa dan yang lain. Terus yang berikutnya ini apa? Nonton nih, kok ada nonton ya gitu. Gak apa-apa, nonton boleh tapi didampingi. Dan yang perlu diingat adalah setelah nonton ditanyain, tadi apa yang ditonton? Tokoh siapa yang kamu suka? Kenapa kamu suka tokoh itu? Nah, itu akan membuat dia jadinya dapat ilmu-ilmu baru tentang nilai-nilai moral, tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang buruk yang seharusnya dia nggak lakukan. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bongkar pasang. Bongkar pasang itu seperti yang tadi saya bilang, itu ada kaitannya juga dengan kemampuan kecerdasan, terutama kecerdasan yang daily living skill, jadi praktikal sehari-hari. Tuh. Ya, oke. Ini nanti bisa dibaca aja. Ini contoh-contohnya ya. Ini dibaca aja. Saya lewatin aja dulu ya. Oke. Yang berikutnya mainan yang menstimulasi bahasa. Kalau di atas itu udah pada tahu ya, papet. Nah, balik lagi kita karena ngomongnya sama anak usia dini, jadi kita butuh banyak memang alat-alat peraga. Terus gimana menstimulasi bahasa dengan ini? Iya, jadi kita ngajarin anak mengenal huruf itu bisa lewat kartu-kartu itu atau lewat si papet. Jadi kalau anak yang lagi nggak mau belajar baca gitu ya, jangan malah disodorin buku baca gitu, malah makin kabur. Tapi kita bilang, misalnya, em, ini bear ya, misalnya nama bearnya siapa ya, misalnya Teddy Bear lah misalnya. Teddy Bear mau tanya, kalau huruf yang bentuknya seperti ini namanya apa ya? Teddy Bear loh yang nanya, bukan mama, bukan bunda, bukan ayah. Anaknya nanti akan mau lebih jawab gitu. Ya, jadi memang kalau anaknya udah lagi nggak minat belajar, bukan dipaksa, tapi kita ubah situasinya jadi playful. Terus yang berikutnya itu adalah kartu-kartu. Kartu ini maksudnya kayak flashcard. Jadi bisa karena kan ini bahasa ya. Jadi kayak kita tanya, ini gambar apa? Apel. Oke, apel itu apa? Nah, kalau dalam pengalaman-pengalaman saya ngetes anak-anak individual tes IQ, itu untuk anak usia dini yang jadi PR justru kemampuan dia menjelaskan suatu ide atau konsep. Jadi misalnya gini, dia paham sih pas ditanya gini ya, ini apa? Ini gelas. Dia bisa nyebutin gelas. Tapi begitu tanya gelas itu apa? Itu dia yang nggak bisa. Ya, jadi nanti tolong ayah bunda sampai rumah ini nanti juga sering-sering dilakukan. Jadi kayak misalnya, ini apa? Bunga. Bunga itu apa? Oh, bunga itu yang bentuknya cantik gitu aja nggak apa-apa gitu, nggak harus susah-susah. Atau ini apa? Ini gelas. Gelas itu apa? Gelas yang buat isi air, yang buat minum. Kenapa
kemampuan menjelaskan tadi jadi penting karena itu adalah fondasi supaya anak nanti bisa presentasi. Jadi apalagi kalau ayah bunda yang mau masukin anaknya ke metode-metode sekolah yang nuntut banyak presentasi, ya dari sekarang harus diajarin anak bisa menjelaskan konsep-konsep gitu dengan bahasanya. Terus kalau yang berikutnya storytelling ya. Storytelling itu bagusnya jangan nggak apa-apa mau tidur, tapi itu namanya storytelling pengantar tidur. Tapi kalau storytelling mau ngajarin sesuatu, jangan menjelang tidur. Yang ada anak yang nggak nangkep malah tidur gitu ya. Jadi storytellingnya pas justru anaknya lagi alert, lagi on lah gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi tadi sama sih. Jadi kalau nonton ditanya berbagai macam apa yang dia lihat. Nah, ini juga saya lewatin aja ya, nanti bisa dibaca. Terus yang berikutnya fisik, motorik kasar. Tadi kita udah bahas ya. Jadi jangan salah. Main skipping, main papan titian, main lari-lari, lempar tangkap bola yang kesannya sederhana, itu justru penting untuk fondasi ketahanan tubuh anak ketika di kelas. Makanya kalau misalnya ini ada beberapa dari ayah bunda yang saya ketemu ya, terus sering kadang-kadang saya saranin tuh terapi sensori integrasi. Memang anak-anak sekarang itu bukan cuman karena anak ini berkebutuhan khusus atau gimana, enggak. Tapi terapi SI itu bisa dibilang 70% anak hari ini butuh. Kenapa? Karena lapangannya nggak ada. Anak saya juga ikutan terapi sensori integrasi karena di rumah nggak ada lapangan. Mainnya ya main sih di sekolahan, tapi kan sekolahan kan mainannya terbatas ya, bukan terbatas mainannya, waktunya terbatas. Karena banyak waktu kan yang harus dia masuk, makan gitu kan. Jadi aktivitasnya terstruktur. Distimulasi sih permainan fisik, cuman balik lagi kebutuhannya masih nggak balance. Makanya anak saya yang TK saya ikutin aja nggak apa-apa. Karena itu jadi penting. Apa apa bedanya setelah dia diikuti sensori integrasi dan enggak? Dia bisa fokus. Anaknya cowok soalnya, jadi kebutuhan energi kan juga lebih besar. Bisa lebih fokus. Saya ngehnya itu ketika kemarin tuh, yang pas ada kerusuhan, itu kan tiba-tiba kita ada ada online gitu ya. Online tuh 3 hari doang gitu. Anak TK online gitu. Dia aja sampai bingung pakai seragam. Ayo dek, sekarang kamu di sini sekolahnya. Terus saya bukain laptop. Aku nggak mau sekolah di sini, aku maunya ke sekolah gitu kan. Nggak bisa karena hari ini ada gini. Jadi sekolahnya di sini. Oh nggak mau. Tadinya dia nggak mau kan. Sampai akhirnya begitu laptopnya dibuka, terus guru-gurunya kan nyapa dan segala macam. Tuh semua teman-teman di situ. Ya udah akhirnya dia pakai laptop itu, saya tinggal. Saya merhatiin dari jauh, bisa ngikutin gitu. Itu agak surprise juga karena sebenarnya masih 5 tahun gitu. Bisa ngikutin, bisa pas itu gurunya bilang, ayo kita berdiri gitu. Dia berdiri sendiri, terus duduk. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang disaranin terapi sensori integrasi, itu bukan artinya anaknya kenapa-napa banget, enggak, karena emang banyak anak sekarang yang butuh gitu. Tapi memang nggak semuanya butuh ketika tadi akses permainan outdoor, ketika akses aktivitas fisik bisa rutin dilakukan, anaknya bisa distimulasi dengan apa konsisten gitu ya, ya mungkin itu bisa jadi aman. Tapi kalau enggak nggak apa-apa. Jadi emang memang banyak saat ini kondisinya seperti itu ya. Oke. Kalau dulu soalnya lapangan masih luas ya, main benteng, main galaksin, main yang lain-lain. Sekarang mainnya di rumah gitu ya. Kalau ditanya, oh main gak sama tetangga? Ada lagi nih pasien. Iya main kok, aku main bareng-bareng sama temen. Main apa? Udah antusias kan, saya pikir main petak umpet lah, main apa. Iya main handphone bareng-bareng. Jadi main game bareng-bareng, tapi ya itu makanya jadinya lewat handphone. Jadi nggak bergerak juga gitu. Oke, ini nanti bisa dibaca juga ya Bapak Ibu, nanti bisa dilakukan. Oke, kita lanjut lagi aja. Nah, ini motorik halus. Motorik halus tadi ya, jadi ini basic fondasinya anak bisa nulis. Bukan langsung ke pensil, bukan langsung ke kertas, tapi ini dulu. Makan sendiri, main plastisin atau ngulenin adonan, bikin apa ya, cookies atau bikinnya yang simpel-simpel lah, biji ketapang apa gitu ya. Tapi lebih baik memang ada hasilnya gitu, walaupun main-main kayak bikin play-doh tepung gitu juga oke. Cuman anak-anak tuh kalau misalnya diajakin bikin kue seneng karena ada hasilnya, bisa dia makan dan dia ngerasa oh ini tadi yang aku proses ya gitu.
Jadi kalau ada waktu luang ya Bunda sesekali boleh gitu. Terus ini main balok-balokan, susun ya, itu juga termasuk meronce, meronce pakai apa namanya manik-manik dari mulai yang besar sampai yang kecil itu juga oke, menggunting, menempel dan yang lain-lain ya. Ini motorik halus. Oke. Nah, sekarang permainan sosial emosi. Permainan sosial emosi itu adalah bisa nebak nggak yang gambar ini nih yang anak laki-laki dua lagi apa kira-kira? Bekerja sama itu ceritanya. Jadi mereka sedang membuat proyek ceritanya. Nah, eh, makanya juga jadi penting bermain dengan teman sebaya. Karena tadi aspek sosial emosinya jadi terstimulasi. Karena ada proses kerjasama, ada proses bergantian, ya, ada proses untuk memberikan masukan dan lain-lain. Kalau yang gambarnya dokter ini ya apa bermain pretend play, pura-pura. Tapi ini kalau misal nggak bisa punya teman nggak apa-apa sama ayah bunda. Aduh, anak aku sakit kan pakai boneka. Sakit kakinya tadi abis jatuh. Tolong diobatin dong gitu. Terus nanti anaknya misalnya ngobatin. Oh iya, yang mananya yang sakit. Itu kan memunculkan empati gitu. Jadi nggak apa-apa main-main seperti itu. Nah, kalau yang ini simple. Cilukba yang tadi saya bilang. Cilukba itu walaupun mainannya cuma begitu, itu kan bisa dimulai dari anak bayi ya, dari anak 6 bulan. Itu adalah permainan. Permainan yang menyambungkan koneksi gitu. Karena tapi jangan ciluk gak, tapi mukanya datar ya ayah, jangan ya. Jadi ayah juga ketika ciluk bah harus ekspresif, harus ketawa gitu. Ntar udah ciluk bah, mukanya datar, anaknya bukannya ketawa malah nangis. Jangan ya. Oke. Terus yang berikutnya adalah permainan emosi, kartu emosi. Jadi Bunda juga bisa nih di sini cari apa namanya gambar-gambar ekspresi emosi gitu di Google, terus digunting-gunting, terus nanti tanya hari ini mana coba kakak lagi yang mana nih emosinya pilih. Oh dipilih. Oh apa itu? Itu nah itu misalnya nggak tahu ini apa. Oh kalau ini artinya marah. Marah apa yang bikin kakak marah, yang bikin kakak kesel gitu. Itu masih kecil dari situ dulu pengenalan emosi supaya nanti ketika gede dia bisa menyalurkan dengan tepat. Kenapa sih perlu mengenal emosi dulu sebelum kita tahu cara menyalurkan dengan tepat? Jadi gini ceritanya. Ada satu anak ya, dia dimarahin sama mamahnya. Terus nggak ditemenin sama temennya. Terus lagi sakit misalnya kesandung atau dia sedih misalnya hewan peliharaannya meninggal. Semuanya dia respon emosinya satu, marah. Kucingnya tadi mati, marah. Jatuh, marah. Dimarahin mamanya marah juga. Jadi semuanya marah. Kenapa? Karena dia nggak mengenal emosi itu. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang sebel, ada yang marah gitu. Dia nggak tahu. Makanya responnya jadi sama semua. Makanya sebelum mengajarkan gimana merespon, kita ajarkan dulu jenis-jenis emosi itu ada apa aja. Ya. Oke. Terus yang berikutnya permainan koneksi. Permainan koneksi ini jadi penting. Permainan sentuhan ya. Sentuhan. Jadi ini juga ada bahkan kan terapinya namanya teraplay ya atau filial play terapi. Jadi itu untuk membangun bonding sama anak-anak yang emang masih kita tuh masih kayak aku gitu sama mereka. Nah, sebenarnya ini ayah-ayah terutama ya, kalau belum bisa waktunya sedikit atau misalnya memang susah, tapi begitu ketemu anaknya main yang sentuhan fisik deh karena anaknya masih kecil. Ya tadi misalnya yang gendong gitu ya, atau sekedar main tebak apa ya, tebak huruf atau tebak benda tapi di punggung. Itu sebenarnya sambil disentuh tuh, koneksi. Atau kalau punya lotion, deh kita cari yuk, misalnya tai lalat lah atau apa ya, yang item-item nih, kasih lotion ya. Itu sebenarnya sentuhan, walaupun kesannya sederhana, tapi sentuhan itu adalah bagian dari afeksi. Anak-anak yang sering disentuh, anak-anak yang cukup mendapat sentuhan akan tumbuh berbeda secara emosional dengan yang jarang disentuh, gitu. Terus
Nggak apa-apa kalau anaknya juga masih kecil, sambil lotion tadi dielus-elus gitu ya, dipijet-pijet itu juga oke. Ya, karena sentuhan balik lagi itu harus dapet. Nah, ini juga dibaca aja nanti ya. Kalau misalnya ada yang bertanya silahkan. Ini contoh-contoh aja ya. Oke, sekian dari saya penjelasannya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik, bagi ayah dan bunda, bagi yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfa. Aku mau tanya, kalau misalnya mainan itu sebenarnya ada gender nggak sih? Karena anakku kan cewek, cuman dia tuh suka main kereta-keretaan, terus bongkar pasang trek. Itu tuh nggak apa-apa atau gimana gitu ya. Terus yang kedua, kalau anakku itu misalnya belajar eh, seperti menghafal atau belajar apa sih huruf hijaiyah gitu ya. Dia sambil main prosotan, dia sambil lari-larian, apakah itu juga nggak apa-apa? Gitu. Udah sih itu aja. Makasih ya, Bu Alfa. Jawab dulu. Habis ini aja. Oke, baik ya. Yang pertama ya, permainan itu ada gendernya nggak sih gitu ya? Oke, jadi kalau untuk bermain, apalagi anak-anak usia dini, itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi main apapun nggak apa-apa. Cuman yang memang yang perlu diperhatikan adalah bukan jenis mainannya, tapi cara bermainnya. Jadi misalnya gini, anak laki-laki main boneka nggak apa-apa juga. Kalau main bonekanya tadi, dia lagi sakit, aku jadi dokternya gitu. Atau main boneka tadi yang kayak papet, tapi mainnya wow, mom gitu kan anak laki suka gitu tuh berantem gitu atau apa. Gak apa-apa gitu. Anak laki main masak-masakan, nggak apa-apa. Toh juga dia sebenarnya ketika besar kalau masak tuh kan life skill ya, gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau cara mainnya udah sambil melambai-lambai gitu ya, sambil ada yang aneh-aneh gitu kan, ini yang perlu kita waspadai gitu. Harusnya sih em, yang mempengaruhi juga ya, misalnya pembentukan gender atau konsep itu sebenarnya adalah figur-figur sih sebenarnya dibanding dari permainan. Jadi misalnya kehadiran figur laki-laki, kehadiran figur perempuan itu harus yang cukup. Kalau misalnya memang ada salah satu figur yang tidak bisa, misalnya karena kadarullah misalnya sudah divorce, atau misalnya sudah ada salah satu yang meninggal, dicarikan pihak kerabat atau keluarga yang bisa menggantikan figur tersebut. Karena tetap butuh, gitu. Ya, nah sama teman bermain. Nah, itu juga harus dibiasakan. Jadi, eh, kalau misalnya dia mainnya tadi ya, misalnya mainnya loncat-loncatan atau apa, tapi temen mainnya juga rata-rata perempuan atau misalnya kayak main apa lari-larian gitu ya, temennya banyaknya perempuan masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nih semakin besar, terutama udah kelas 5, kelas 6, anak laki-laki, tapi nggak nyaman sama teman laki-laki. Mainnya maunya sama teman perempuan terus. Nah, ini juga tanda-tanda, ada red flag ya. Atau sebaliknya gitu, anak perempuan yang kok nggak nyaman sama anak perempuan mainnya, tapi maunya sama anak laki terus. Nah, itu ada red flag. Gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau untuk jenis permainan boleh dieksplor apa aja. Terus yang berikutnya tadi menghafal ya. Ya, boleh nggak sambil lari bergerak? Iya, nggak apa-apa. Karena sebenarnya hafalan apalagi surat ya, apalagi ayat, itu kan semakin sering kita perdengarkan secara otomatis akan diserap. Contohnya deh, itu kalau di mobil kita sering denger kaset gitu ya, radio. Radio kadang suka lagu-lagu itu nggak sadar tiba-tiba anaknya udah hafal lagu, padahal kita nggak pernah ngajarin gitu ya. Lebih baik kita setel kayak murojaah gitu kan. Jadi mau sambil, jadi makanya kalau buat anak usia dini nggak perlu hafalan tuh yang lingkaran gitu nggak perlu gitu. Jadi boleh pakai sambil bergerak atau misalnya kita setel aja murotal tuh di rumah. Dia sambil main sambil apa, itu pasti kan dia sambil ngedenger gitu. Jadi otomatis bisa membantu lebih cepat hafalannya. Gitu sih. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian saya mau wabarakatuh. dua anak SD. Boleh, 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 boleh. Jadi ini anak usia remaja. Saya mau tanya gimana sih ya? Kebetulan anak saya di asrama pondok gitu ya. Sebenarnya secara kognitifnya itu baik, akademisnya juga bagus. Tapi setelah pondok ini sangat terlihat sekali ada awareness yang kurang dan juga persiapan dia sehari-hari, entah rapihannya atau penyimpanan barang-barang pribadi, apalagi dia tinggal bersama teman-teman yang banyak. Itu dalam 6 bulan terakhir itu Peggy udah 8 kali ganti. Banyak banget barang yang hilang. Dan ternyata sebenarnya nggak cuma dia, tapi banyak ternyata anak-anak yang seperti itu. Nah, nanti kan akan ada musim liburan. Apa sih sebagai orang tua yang perlu dikejar perannya untuk membantu dia bagaimana mengatasi awareness tadi, kerapihannya dia dan lainnya, mungkin dia akan tinggal di lingkungan yang baru. Oke, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti remajanya umur berapa? SMP? SMP? Kelas? Oh, kelas 1. Kelas 7 ya? Baru ya, makanya transisi. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan Bunda itu juga termasuk salah satu yang jadi note buat kami nih ya, ketika kami tuh ngetes anak-anak mau masuk SD, itu salah satu masalah lain yang sering muncul adalah kemampuan mereka melihat detail. Jadi kalau udah disuruh ngelihat detail, jadi ngelihat detail tuh soalnya sebenarnya gini aja, ini gambar. Ada satu gambar kotak gitu ya, terus di dalam gambar itu tuh ada konteks lah, misalnya kayak ada hutan gitu. Terus coba cari ada hewan yang lagi ngumpet, temuin ya. Nah, itu banyak tuh yang belum apa-apa tuh udah nggak kelihatan, nggak tahu gitu. Cari dulu ada. Terus ada juga yang udah selesai, tapi yang diwarnain mah yang mana gitu ya, bukan si hewannya. Itu memang PR kok hari ini. Nah, termasuk yang tadi. Sebenarnya jawabannya adalah coba diingat gitu ya. Selama ini dari mulai selama di rumah gitu SD, gimana proses sehari-hari untuk membantu dia meregulasi dirinya? Apakah selalu diarahin? Apakah kita yang jadi alarmnya terus, kayak misalnya, atau kita yang misalnya ketika dia lupa nih naruh barang nggak di tempatnya, kita yang beresin, itu bisa juga. Itu nggak harus kita sih, misalnya mbaknya bisa yang beresin gitu ya. Atau ya itu tadi, kayak misalnya kita tuh kayak mbak, misal kak, itu jangan lupa ya bawa peci, bawa baju koko, bawa sarung, bawa dia terus kita yang ngecekin. Nah, itu nggak boleh. Apa yang harus dilakukan ketika sampai rumah? Nanti pada saat mau nyiapin ke pesantren, ajakin bikin list. Selama ini yang nyiapin barang kalau mau ke pesantren siapa? Oh, udah terapi juga. Diterapin. Heeh, 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 heeh. Oke, nerapinnya kayak gimana waktu itu? Heeh, heeh. Oke. Heeh. Oh, listnya berdua tapi dibagi. Mama bagian mana, dia bagian mana. Banyak banget. Tapi bukan bikin listnya bareng-bareng, terus kita nyiapinnya bareng-bareng, bukan? Jadi dibagi. Mm-mm. Jangan, harus dia semua. Tapi jangan buru-buru makanya. Kan pasti akan butuh waktu lebih lama kan? Itu aja sih kuncinya. Nah, ini bunda-bunda emang harus sabar ya. Kadang itu juga sih yang jadi PR. Lama buat ya gimana? Anak kan baru belajar. Kalau nggak mau percaya untuk lama, ya nggak akan bisa-bisa. Mungkin kalau tadi tugasnya dibagi, itu 1 hari selesai. Tapi kalau kita ngedampingin, bisa 3 hari itu, ya kan? Tapi itu yang jadi penting. Pertama, langkahnya adalah besok kita mau nanti mulai ke pesantren. Coba dari sekarang kakak
inget-inget harus bawa apa aja. Yang bikinin list, jangan ibu, jangan bunda, dia, tapi kita nemenin. Gak apa-apa. Misalnya dia bikin 1, 2, 3, terus kalau dia nggak mau, ya pokoknya gimana caranya harus mau gitu. Dan kita juga nggak mau buat nyiapin. Karena sebenarnya tujuannya mungkin gini kali. Kita sih berharap supaya nggak ada yang ketinggalan. Kan gitu kan. Kalau ada yang ketinggalan, kasihan dianya gitu. Tapi balik lagi, berarti dia nggak akan pernah jadi mandiri. Nah, berarti caranya adalah tadi, ayo kita pikirin dari sekarang, bikin aja listnya, bikin list dulu bareng-bareng gitu ya. Tapi dia nyatet, bukan ibu yang nyatet. Apalagi kalau saya juga, oke udah bikin list, cara bikin listnya gimana? Iya saya ketikin, terus nanti dia tinggal ngeliat. Nah, berarti kan balik lagi, itu bukan dari dia. Dia nggak akan belajar untuk meregulasi apa yang aku butuhkan. Tapi dia belajar untuk mengikuti arahan dari orang sekitarnya. Kalau anak terus dibuat untuk ngikutin arahan, cuman tinggal terima, ya dia nggak akan bisa mandiri. Dia akan nggak ngeh terhadap hal-hal detail. Tapi kalau ternyata yang tadi barusan udah dilakukan berkali-kali tetap aja anaknya masih ada masalah, khawatirnya takutnya ada gangguan tumbuh kembang. Tapi kalau misalnya sebenarnya cuma salah cara stimulasi aja kayak tadi ya pendampingan yang masih perlu diperbaiki, ya bisa jadi belum gangguan tumbuh kembang sih. Karena kan memang hanya kita perlu cek dulu ya, gitu. Perlu cek dulu beberapa prosesnya kemarin udah benar apa belum. Nah nanti gitu. Jadi dari dia datang, misalnya kan ya kalau datang misalnya anak dari pesantren tuh pengennya main gadget kan. Nah sebelum main gadget kasih syarat dulu aja. Udah kita ini dulu, tulis dulu apa nih. Terus dia nulis bu, nggak apa-apa dia nulis, terus udah list, terus oke, ya udah, eh udah nih, udah itu aja yang aku ingat. Ya udah. Terus nanti besoknya kita minta lagi tambahan. Kayaknya mama lihat ada yang kurang deh. Kita juga ngomongnya gitu. Kayak mama lihat ada yang kurang. Kayaknya bunda lihat ada yang belum lengkap nih. Ayo coba. 30 menit nggak boleh bergerak dulu di sini dulu. Ingat-ingat dulu apa lagi gitu. Tapi yang muncul dari dia bukan, Kak, ini kurang nih. Sejadahnya belum nih, Kak, sabun mukanya belum. Nah, itu kan dari kita lagi kan. Jadi akhirnya dia nggak sadar lagi. Gitu dulu. Udah bikin jadi listnya, walaupun tadi nggak jadi sehari, jadi panjang kan. Jadi nggak sehari selesai tuh. Panjang tuh seminggu kan. Terus udah, baru habis itu bareng nyiapin. Tapi bukan ibu yang nyiapin, anaknya. Ibunya, bundanya mantau aja dari sini ngeliatin. Ajarin juga caranya. Mungkin dia juga nggak tahu ya kan apa yang dia udah tulis. Kalau udah masukin kamu checklist ya, itu boleh ngajarin gitu. Tapi dia sendiri. Jadi ketika dia membongkar isi tasnya, dia juga tahu apa aja yang ada di tas itu. Ya, sesederhana itu. Saya juga pernah nih ada nih. Karena waktu itu kan saya juga pernah apa namanya jadi psikolog sekolah ya. Jadi saya visit gitu. Ada anak itu tadi sama. Ini kelas 4 SD. Anak laki-laki juga. Itu setiap field trip tempat minumnya pasti hilang. Jadi lupa gitu kalau nggak gurunya yang ngambil dia pasti hilang gitu kan. Suatu hari saya lagi masuk ke kelasnya pelajaran berganti itu. Ganti mat, tadinya pelajaran bahasa lah. Terus habis itu anak-anak kan ganti buku ya, ganti buku ngambil di kertas. Ngambil di apa? Ngambil loker. Udah masuk semua. Ini anak satu dulu nih yang belum nemu bukunya. Belum nemu buku matnya. Masih di luar gitu. Akhirnya saya samperin. Kamu nyari apa sih gitu. Aku nggak tahu, aku nggak bawa buku matematika gitu. Sampai udah dikeluarin, ya udah kita keluarin dulu ya bukunya, keluarin dari tas satu-satu. Enggak bawa. Terus saya kan jadinya lihat kan buku matnya apa sih kayak apa gitu teman-temannya. Oh, itu padahal buku mat ada di situ. Dia nggak terus emang buku mat kayak gimana? Saya juga nggak mau ngasih tahu nih buku matnya nih gitu kan biasanya cepet aja gitu. Tapi emang buku mat kayak gimana? Tahu nggak? Bengong dia. Ya udah yuk kita lihat dulu buku teman. Jadi caranya tuh membuat anak tuh aware. Bukan akhirnya gara-gara dia nggak bisa-bisa, ya udahlah bantu selesain nggak gitu. Dan dia lihat terus emang lama tuh jadinya biar aja dia ketinggalan terus habis itu udah ya tadi udah lihat ya gambarnya apa. Ayo kita cari mana yang gambarnya sama. Terus akhirnya ketemu. Terus saya bilang, ini pasti yang nyiapin bukan kamu ya. Senyum. Siapa yang nyiapin ayo? Mama. Besok kamu yang nyiapin ya. Jadi dia nggak tahu isi tasnya apa. Makanya kalau ada anak di sekolah ini yang misalnya, ayo makan gitu. Aku
tempat makannya mana atau aku nggak bawa sendok. Berarti yang nyiapin siapa? Ya anak TK nggak apa-apa sih masih didampingin nyiapinnya, tapi masukinnya bareng-bareng. Maksudnya saya juga nggak nyuruh anak TK masak sendiri gitu, enggak ya, itu kan belum masanya ya. Maksudnya nyiapin bekalnya juga ya nggak harus sendiri. Maksudnya nggak apa-apa, itu disiapin. Cuman masukin ke tasnya ya bunda-bunda. Masukin ke tasnya anaknya dikasih tahu ya dia hari itu bawa apa aja gitu. Jadi jangan sampai dia ngerasa dia nggak bawa padahal ada di tasnya. Dari mulai kecil. Berarti kan nanti punya anak yang masih TK ya, nanti dibiasain gitu. Jadi apalagi pas mau masuk pesantren gitu. Jadi dia yang masukin. Bahkan dia tahu apa-apa-apa. Kalau ada yang ketinggalan, sesekali nggak apa-apa suruh mikir gimana caranya. Nggak perlu kita antri. Walaupun tuh kayak ya kita tapi ngobrol juga sih sama ustadznya. Nanti kan ustadznya nggak paham ya. Disangkanya ini ibunya kok gini amat gitu ya. Kita kasih tahu alasan kita gitu. Dia ketinggalan atau nggak usah di boarding lah di sekolah yang deket gitu ya. Nah perlu dianterin kalau apalagi kalau udah SD. Biarin dia mikir caranya gimana. Dan tapi sampai rumah ketika dia bilang ada yang ketinggalan, ingat ya bunda-bunda jangan langsung emosi. Jadi perlu berlatih untuk bermuka datar dan respon datar. Jadi iya itu ya. Iya. Jadi karena apa? Sebenarnya ketika dia ketinggalan, kan dia akan belajar, aduh gimana nih gitu ya, apa yang harus aku lakukan itu problem solving. Hal-hal kecil. Terus kalau misalnya eh udah nih, tapi tergantung sih barangnya apa. Biasanya saya juga lihat kayak misalnya kalau makanan kan emang itu penting ya, masa dia nggak ada makanan. Tapi tergantung juga kalau anak saya yang besar yang udah kelas 6 dia nggak bawa bekal, saya nggak bakalan anterin kan dia punya uang jajan. Biarin aja, akhirnya uang jajannya dipakai. Karena sebenarnya dia tuh uang jajan dikasih, maunya ditabung gitu buat jajannya. Jadi tuh dia tetap bawa bekal. Biarin aja. Tapi kalau anaknya masih kecil, ya misalnya ketinggalan dia makanan, kita memang masih pertimbangkan sih untuk ini perlu dianterin apa enggak. Itu cuman berarti besoknya bareng-bareng masukin ke tasnya gitu. Ya, jadi seperti itu sih. Nah, eh, terus ketika dia di rumah juga ini apa misalnya baju habis disetrika gitu ya, dia suruh masukin ke lemari. Jadi jangan semuanya beres sama Mbak atau sama mamahnya. Jadi, kenapa? Melatih dia untuk tahu terhadap barangnya dan tempatnya di mana. Itu aja yang bisa dilakuin gitu. Kalau itu udah dilakuin, dilatih walaupun cuma sebulan, terus paling nggak ada hasil perubahan, ya berarti anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau udah dilatih, terus udah anaknya masih hilang-hilang terus, masih lupa-lupa terus, atau skip-skip terus, ya berarti perlu dicek. Takutnya ada apa-apa. Itu aja sih. Ya, mudah-mudahan bisa. Kenapa? Perlu dicek. Oh, maksudnya kalau nantinya dicek tumbuh kembang gitu. Gimana, sorry? Kalau ada perubahan? Heeh. Mm-mm. Berarti perlu dibawa sih ke psikolog misalnya. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat, sama kan nanti ibu ada beberapa assessment juga yang perlu diisi. Apakah ini mengarah ke gangguan tumbuh kembang tertentu? Karena bisa aja eh, ada anak-anak yang baru terdeteksi itu ketika dia remaja, itu bisa gitu. Karena kan memang mungkin di usia dininya nggak ngeh atau apa, tapi baru ketahuan di remaja ya nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Ya diceknya nanti banyak termasuk mungkin ibunya juga histori dari mulai anak ini tumbuh kembangnya gimana. Terus nanti ada assessment buat ibunya gitu ya kayak semacam kuesioner yang perlu diisi. Terus habis itu kalau untuk anaknya ya perlu diobservasi. Misalnya nanti kita minta dia melakukan suatu hal. Nah itu gimana tuh? Dia skip apa enggak? Dia engeh apa enggak? Kayak gitu-gitu. Gitu sih. Ya. Ya, sama-sama. Oke, oke.
Oke, misalnya kalau kita ngelihat anaknya yang tipenya pencemas atau khawatiran, oke, kita bisa sih Bunda jadi berproses juga. Misalnya ini ketinggalan perdana nih gitu ya, boleh dianterin gitu. Terus nanti pulangnya kita bahas. Tadi harusnya Bunda itu jam segini udah gini, tapi karena ini jadi Bunda harus ini. Bunda sedih deh karena maksudnya kita juga ceritakan bahwa ada hal yang misalnya kita korbankan. Tapi bilangnya bukan nyalain dia, tapi kita sedih deh gitu karena misalnya adik sih tadi kurang hati-hati gitu ya. Tapi nanti kalau ini kejadian lagi, kayaknya Bunda nggak bisa deh buat nganterin. Udah ada briefing untuk yang kejadian kedua. Jadi makanya nextnya kita harus lebih hati-hati ya gitu. Ternyata terjadi yang kedua. Gak apa-apa nggak dianterin karena udah ada briefing. Dan yang perdana kan tadi udah dikasih dianterin kan. Kenapa yang kedua kok nggak kita anterin? Terus nanti anaknya nggak akan berubah, menggampangkan jadinya gitu. Tapi kalau tadi kita udah apa-apa pertama kita anterin terus kita bahas sama kita bilang, nanti yang kedua tapi inget ya, kayaknya Bunda nggak bisa deh buat nganterin gitu. Yang kedua nggak dianterin, apa-apa karena kan dia juga walaupun misalnya ya emosinya jadi ya pasti sih emosinya jadi nggak enak seharian atau apa, it's okay. Karena anak perlu merasakan emosi yang nggak enak. Iya kan? Kita pun di hari-hari kita nggak selalu hari-hari kita menyenangkan, walaupun psikolog. Jadi psikolog juga nggak hari-harinya menyenangkan, ada hari-hari nggak menyenangkan juga. Ada juga anaknya ada masalah, ada. Tapi kan ya kita jadi tahu ngobrol aja sama psikolog lain gitu kan. Jadi biasanya seperti itu. Jadi makanya nggak apa-apa. Jadi membuat anak tuh ngerasa juga nggak baik-baik aja, it's okay. Ya, jadi begitu. Iya, sama-sama. Iya. Mm, mm, mm. Hmm. Oh, oke. Eh, Tadi ya, sebenarnya dalam prinsip bermain, eh, anak itu yang menentukan permainan. Karena apa? Karena tadi, biar dia berimajinasi. Jadi bermain bukan karena imajinasi kita. Jadi sebenarnya, apa-apa, kita kasih aja boxnya. Kamu mau main yang mana hari ini? Gitu. Kita cuman ada, saya ingat nih, dapat pertanyaan dari salah satu orang tua, tapi bukan di sini, di sesi yang lain. Ini anak saya mainannya bobo boy terus. Saya sampai bosen dia jadikan mainan bobo boy gitu ya. Nanti saya baru pulang kerja ceritain bobo boy. Ini bobo boy. Terus oke, Pak, pertanyaan saya sih cuma satu. Emang bobo boy ini udah dari dia usia 5 tahun apa baru pas SD sekarang gitu? Ya pas SD sekarang sih. Oh ya udah aman. Soalnya kalau dia dari usia 5 tahun atau dari 4 tahun gitu ya dia bobo boy terus sampai SD, balik lagi jangan-jangan ada gangguan tumbuh kembang karena ada anak seperti itu. Anak ASD kan cenderungnya sukanya satu terus gitu ya. Tapi kalau ternyata baru ya nggak apa-apa dia lagi minat. Tapi sayanya udah bosen Bu. Ya kan yang mau main anaknya Pak, bukan Bapak gitu. Kalau Bapak bosen nanti Bapak main yang lain gitu ya. Tapi kita kan mau bermain sama anak, jadi ya udah kita mau nggak mau memang ikutan jadi si bobo boy itu. Jadi itu gitu. Karena balik lagi ya di dalam interaksi bermain juga anak harus ngerasain sesuatu yang playful. Dengan playful ini anak ngerasa secure, aman, dicintai, disayangi, diterima apa adanya, gak diinterupsi gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi bebasin aja terserah dia mau main apa. Eh, Bermain tuh bisa jadi apa aja juga, nggak harus sesuai dengan konteksnya. Misalnya, dia mainnya Lego, tapi dia nggak masang-masang. Si Legonya dia bilang, ini adalah coklat. Kita main jual beli coklat ya, boleh-boleh aja, gitu ya. Atau ini apa yang di imajinasinya dia, boleh-boleh aja, gitu. Nah, kalau yang berikutnya bosen ya, misalnya udah bosen gitu. Ini wajar sih kalau buat anak-anak gitu ya, apa namanya dia akan bosen dari satu mainan ke mainan lain itu wajar. Makanya ya Bunda, kalau ada yang nanya sama saya, tapi saya tuh kayak
harus naruh budget berapa ya buat beli mainan gitu kan. Nggak perlu, karena anak tuh bisa main sesederhana mungkin. Ya, dari tisu nih, dibikin aja uol-uol bola. Terus ditiup di kertas, digogolin, saling niup, itu udah jadi mainan. Terus yang tadi saya bilang, punya lotion, punya apa. Top tadi, kita bikin ini yuk, ini gambar apa nih gitu, di punggung gitu. Itu mainan. Petak umpet, anak ini, itu mainan. Jadi nggak perlu sebenarnya beli mainan sering-sering, apalagi mahal-mahal gitu ya. Karena pasti akan cepet bosen gitu. Ya, oke, mudah-mudahan terjawab. Ya. Dan uh, yang Hmm. Hmm, hmm, hmm. Iya. Hmm. Oh ya, oke oke. Oke, sama-sama. Kalau yang apa postur tubuh ya masih misalnya eh, nggak tahan untuk tanpa ini ya, tanpa senderan kanan kiri gitu ya, ajak gitu, yang cenderung menunduk atau cenderung kayak tiduran atau lemes gitu ya. Ini perlu diperhatikan sih. Sebenarnya kalau masih bintang kecil nggak apa-apa. Tadi yang kayak olahraga renang, terus kayak banyakin main di luar lapangan dan segala macam. Tapi kalau udah B, apalagi kan kita waktu udah nggak lama ya untuk SD kan, karena kan 7 bulan ya, 7 bulan. Untuk ngejar kecepatan itu gitu ya, sebenarnya dimasukin ke sensori integrasi aja nggak apa-apa. Karena itu akan lebih terstruktur, lebih cepat ngebantu, karena mereka harus segera. Kalau misalnya udah SD kan tadi balik lagi, apalagi nih SD-SD yang ada gitu ya, ada yang pulangnya kan sampai setengah 4. Jadi benar-benar butuh ketahanan tubuh banget. Kalau misalnya enggak, nanti dia cuma bisa on sampai di jam 10 doang, sampai jam 11. Sisanya udah lepas semua tuh. Jadi gurunya ngasih materi apa udah lepas semua, udah nggak masuk gitu. Jadi nanti nggak apa-apa, bisa dicek aja. Tapi kalau masih TKA, perbanyak aktivitas fisik yang apa memperkuat si otot. Karena balik lagi, kalau ototnya lemah itu kadang-kadang juga kita agak panjang sih ngomongnya dari masalah dulu proses tumbuh kembangnya. Misalnya merangkaknya bener apa enggak kayak gitu. Jadi agak panjang. Dia bisa merangkak, merayap itu berbeda gitu. Ada anak yang merangkap merayap semuanya sama gitu ya. Itu juga berarti belum benar postur tubuhnya gitu. Nah, terus kalau yang kedua tadi eh, oh, reward ya. Oke. Sebenarnya kalau kayak ya oke kita harus misalnya belajar dulu gitu ya. Terus habis itu baru atau harus ngerjain sesuatu terus hafalan dulu gitu ya. Baru nanti boleh main bebas gitu, main Lego gitu. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sifatnya transaksional, jangan dibuat transaksional. Transaksional kan kayak tadi kan, kalau kamu udah ini baru ini gitu. Jangan, tapi lebih ke kita masukinnya ke gimana regulasi dia sehari-hari. Jadi misalnya, Dek, kalau jam segini nanti ini dulu ya, gitu. Nanti jam segini baru ini. Atau misalnya nggak jam, tapi dalam bentuk durasi. Jadi misalnya ibu tuh sehari 1 jam buat hafalan atau apa gitu ya, atau misalnya ya tadilah, tapi sebenarnya kan tadi balik lagi di hari ini kita juga udah tahu bahwa belajarnya anak TK itu gak harus beneran dengan pensil kertas aja kan, tapi bisa emang sambil main. Kita bilangnya juga nggak usah belajar, kita bilangnya main aja. Jadi kayak misalnya tadi kan Lego, ya nggak apa-apa main Lego juga. Kan bisa juga misalnya apa, mau belajar matematika pakai Lego bisa. Ya udah kita bikin gedung, tapi gedungnya harus dari 10 balok gitu kan, sambil ngitung 1, 2, 3 kan, mereka kan hitungannya udah 10 gitu aja, nggak perlu kali-kalian kan. Kalau mau ngajarin konsep tambah atau kurang bisa juga
Ini udah jadi gedungnya 10, mama juga bikin nih gedungnya yang 5 balok nih. Kita sambungin yuk, coba ada berapa. Terus nanti dia ngitung. Itu kan belajar matematika berhitung. Roboh 3 balok. Berarti ada sisa berapa? Itu bisa kok sampai anak SD kayak gitu. Jadi nggak harus yang, ayo 5, 3 gitu ya, kayak gitu. Jadi pakai main gitu. Atau misalnya mau ngajarin apa dari Lego. Oh, tadi kayak imajinasi gitu yang saya bilang, oh jadi coklat lah, jadi apa, jual beli secara bahasa itu bisa juga. Atau motorik halus ya, kalau motorik halus kan masang-masang Lego itu termasuk. Gitu. Jadi situasinya atau konteks ngomong yang kita ubah gitu. Ya, oke. Dari ayah mungkin ada yang mau nanya nggak dari ayah? Belum ada. Ya. Oh iya boleh boleh. Oke, yang pertama dulu ya tadi. Yang pertama adalah trauma. Trauma sama orang tua. Oke. Oke, ya mudah-mudahan sih nggak sampai trauma ya. Maksudnya bahasa mungkin hubungan koneksinya belum baik gitu ya. Gimana caranya 7 tahun? Ya udah, tadi aja special time. Gampang kok special time. Special time ini cuma dilakukan selama 20 sampai 40 menit per hari. Jadi, mulai sekarang ibu ajakin anaknya, "Kak, kayaknya eh, mama kangen nih sama kakak," bilangnya gitu. Eh, jadi atau kayaknya kakak nggak terasa ya udah besar sekarang, mama jadi kerasa cepet banget ya kelewat waktu masa kecilnya gitu. Jadi sekarang mama pengen deh main terus sama kakak. Gimana kalau setiap hari kita bikin waktu special time? Ingetin ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ketika special time main sama bundanya dia dilakukan, perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah mainnya terserah anaknya. Terus bundanya juga harus merasakan bahwa permainan ini tuh permainan yang saling menyenangkan. Permainan yang nggak ada bener salah, nggak ada bagus jelek, bebas aja. Yang penting have fun. Yang penting sama-sama seneng gitu. Jadi bundanya juga harus enjoy dalam permainan itu. Dari bermain bersama yang rutin, hubungannya akan lebih mencair. Dengan lebih mencair, jadi harapannya adalah mulai terbentuklah koneksi gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah bundanya juga harus cek. Kenapa maksudnya ada statement di situ yang bilang bahwa bunda pernah ngebuat anak ini trauma. Kenapa? Apa hal yang membuat bunda tuh bisa berpikir seperti itu? Kalau memang ada hal-hal yang masih perlu diberesin di dirinya bunda, ya berarti bunda dulu yang harus misalnya segera mencari pertolongan profesional. Karena supaya gini, kadang sih paham sih, maksudnya kita tuh udah pengen gitu ya, niat kita main gitu ya, berkoneksi sama anak. Tapi ya tadi, karena kita dulunya juga mungkin nggak punya dapat pengalaman main sama orang tua, atau misalnya dulunya memang kita punya PR-PR yang belum selesai, itu susah loh. Susah untuk memulai, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, bingung biasanya harus ngapain. Nah, kalau memang ada kendala seperti itu, kayaknya lebih baik ke profesional aja bunda sama anak ya, nanti biar bisa kelihatan juga PR-PR-nya apa yang lebih spesifik. Tapi sebenarnya kalau untuk memperbaiki relasi
itu bisa dengan bukan quality, special time tadi 20 sampai 40 menit gitu. Oke. Oke, nah ciptakan pengalaman belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Seperti tadi yang saya bilang, belajar itu bukan harus menghafal, harus nilainya bagus, enggak. Belajar itu yang perlu diapresiasi adalah prosesnya. Dia mau mencoba, dia senang, tanyakan, gali insight-insightnya. Apa yang kamu dapat dari belajarnya? Kayaknya seru banget ya. Wah, ini udah keren nih, bisa nih, tadinya nggak bisa. Makasih ya Kak, udah mau coba. Kakak hebat deh, nggak apa-apa, hasilnya belum sama nggak apa-apa. Yang penting kakak udah mau coba aja itu hebat. Itu dulu, bikin belajar tuh jadi hal yang menyenangkan. Apalagi yang kakak pengen tahu? Apalagi yang pengen Bunda bantu explore? Pengen tahu ini metamorfosis kupu-kupu? Yuk kita cari videonya. Kita nonton bareng. Gitu. Jadi ciptakan pengalaman-pengalaman belajar yang menyenangkan supaya dia enjoy pada saat belajar. Ya, jadi nggak ada tuh zaman kita kayak dulu apa orang tua dari parenting VOC gitu ya, yang pakai sapu gitu ya, mau belajar siap-siap sapu, siap-siap yang udah nih kalau nggak ngerti-ngerti nggak ada kayak gitu. Itu insya Allah nggak nggak apa nggak unmotivated sampai besar. Sama ya tadi gitu ya, dalam mengasih kegiatan anak juga ini jangan terlalu dipus untuk semuanya akademik, harus balance sama kegiatan-kegiatan yang akademik atau pengembangan bakat juga gitu. Terus tadi satu lagi ya, main ya, usia 2, 7 dan 2 tahun tapi mainannya digabung gitu atau dipisah-pisah? 7 2 tahun itu secara usia jauh banget ya, beda. 2 tahun kayaknya baru lancar jalan deh, baru lancar lari. Yang 7 tahun udah lumayan gitu kan. Jadi agak susah. Tapi kalau masih mau bareng, biasanya bundanya ikutan main. Ya udah main petak umpet aja. Misalnya bundanya sama yang adiknya umur 2 tahun, nanti kakaknya yang umur 7 tahun yang sendiri gitu. Itu kan petak umpet gampang kan. Terus yang berikutnya lagi, sepeda bisa. Kakaknya naik sepeda sendiri, terus nanti adiknya sepeda yang roda 3 didorong gitu, oke. Gitu. Atau main kayak semacam apa lompat-lompat, itu juga oke kok. Lompat-lompatnya bikin aja dari koran gitu ya. Jadi kasih koran, terus habis itu atau kalau sekarang nggak ada zamannya koran, apalah gitu ya. Pokoknya ada tanda buat dia ngelompat dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kita nggak cuman bilang lompat-lompat gitu. Enggak, kita balik lagi harus buat narasi. Kita lagi jalan-jalan ke hutan. Bunda lihat nih, Bunda udah bikin jembatan. Kita harus nyebrang sampai sana. Ya, ayo satu-satu kita nyebrang. Di kanan kiri ada buaya, kita harus hati-hati. Narasi itu sih yang diperlukan supaya situasi itu jadi playful. Oke, mudah-mudahan terjawab. Oke, kalau yang itu pertama kali perlu dicek apakah kemampuan atau kesempatan untuk eksplorasi lingkungannya sudah banyak atau belum. Atau misalnya perlu dicek juga kesempatan bertemu orang di beragam situasinya udah banyak atau belum. Kalau terlalu sering dikurung di rumah, ya pasti anaknya jadi nggak pede atau jadi nggak bisa ketika di situasi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bundanya atau orang-orang di rumah ya, ayah juga, keluarga di rumah, komunikasinya harus mulai diubah. Bukan lagi direktif, tapi jadi non-direct. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak langsung banyak ngarahin ke adek nanti ini ya, nanti ini ya, nanti ini ya. Atau misalnya adek mau makan apa? Mau makan ikan atau ayam? Pilih yang mana? Ikan ya, ikan ya. Tadi kan udah nanya, tapi ujung-ujungnya juga nentuin gitu. Ikan ya. Terus nanti dia bilang, ya, enggak. Nah, anak-anak yang sering jawab iya, enggak, terus cuman jawabnya ngikutin kita, itu kita perlu hati-hati.
dia jadi nggak mampu ekspresi verbalnya. Jadi makanya dibalik. Mau makan apa? Stop sampai di situ. Tunggu sampai dia jawab. Apa? Nggak tahu. Coba dong apa? Kita balikin lagi. Sampai akhirnya dia jawab. Ikan. Ikan apa? Ikan. Ikan. Iya, ikan yang mana? Ikan kan banyak. Yang mana? Ikan goreng yang itu yang waktu kemana? Baru dia mulai ngomong panjang. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Oh, oke. Baik, oke. Terima kasih jazakallah khair semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.